Dan ini sangat berbahaya, dan ini akan menciptakan sebuah gejolak jihad yang sangat luar biasa dari masyarakat muslim, dari Sabang sampai Merauke. Dan ini sangat berbahaya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi nabi wa alihi salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih tetap tentang Manguni ya. Kalau tadi gue udah angkat dari Kalimantan, sekarang dari tanah Sulawesi sendiri. Ya, ini ada dua yang gue angkat ya, dua video dari Makassar sama Palu. Ya, Palu, Makassar, ya Makassar, masya Allah. Sebetulnya ada satu video lagi ya tentang kerusuhan di Makassar yang akhirnya orang Makassar sweeping Laskar Manguni di sana. Ya, ini kan nggak enak jadinya gitu. Hidup jadi nggak tenang gitu. Udahlah, serahkan provokatornya gitu. Udah tangkap aja provokatornya, serahin gitu. Manguni kalau niat baik, biar baik-baik gitu. Ya, provokatornya serahin. Jangan dibiarin bebas tuh provokator, enak aja. Kalian memprovokasi seperti itu sekarang udah ini udah umat Islam udah marah. Kalian menyerahkan ini kepada kepolisian, tapi yang ditangkap Pak Polisi malah justru banyak umat Islamnya itu ya. Dengan alasan ya Allah kondusif. Ya iya Pak, kami juga mau kondusif Pak. Tangkap provokatornya, jangan biarin provokatornya itu bebas-bebas saja. Ya aparat keamanan harus adil dong, harus adil. Ini kalau enggak Pak, susah Pak. Mau kondusif kalau nggak ada keadilan susah. Ini video pertama nih ya, ada aksi dari Makassar nih, luar biasa nih. Nah ini Aliansi Pembela Islam Kota Makassar. kita baca dulu ya. Aksi damai bela Palestina yang diselenggarakan oleh umat Islam di Kota Bitung, Sulawesi Utara mendapat serangan yang diduga dari oknum pasukan adat Manguni pada Sabtu malam 25 November 2023. Ini dari aliansi apa tadi? Aliansi Pembela Islam Kota Makassar. Aliansi Pembela Islam Kota Makassar. Ya. Turun ke jalan pada hari ini adalah menuntut 3 hal. Sampai turun ke jalan nih, bikin aksi turun ke jalan. Udah jangan main-main udah. Daripada akhirnya konflik ini meluas gitu. Tangkap provokatornya, selesai. Yang pertama, agar Laskar Manguni meminta maaf kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia karena telah berani membakar bendera tauhid serta membakar bendera Palestina. Tuh, minta maafnya. Iya, Manguni belum minta maaf loh. Iya, Manguni belum minta maaf. Masih merasa benar. Iya, dia nggak mau minta maaf. Udah nggak minta maaf, provokatornya masih bebas. Terus kita disuruh diem gitu. Oh nggak diem gue. Ya, mau nggak suka sama omongan gue, serah lu. Cuman gue nggak akan diem. Yang kedua, Laskar Manguni harus membubarkan diri di Kota Makassar. Yang kedua, Laskar Manguni harus membubarkan diri di Kota Makassar.
di seluruh penjuru Sulawesi Selatan. Yang Di seluruh penjuru Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini muslimnya kuat loh. Ya, hati-hati. Jangan, hidup jadi nggak enak. ketiga, Laskar Manguni harus menyatakan kesetiaannya kepada perjuangan rakyat Palestina. Apabila Laskar Manguni tidak mensikapi, tidak ada etikat baik dan terus melakukan kegiatan yang ada di Kota Makassar, saya selaku Korlap API Islam Kota Makassar, Saiful Al-Ayyubi menginstruksikan kepada umat Islam Kota Makassar, bubarkan kegiatan Manguni di mana saja mereka berada. Saya tanggung jawab dunia dan akhirat. Kalian dengar ya tuh? Saya tanggung jawab dunia dan akhirat. Ya, 3 hal itu. Minta maaf. Minta maaf, dia belum minta maaf juga ya. Dia belum minta maaf juga. Dan dia nggak, andai gini. Andai kata nggak usah dukung Palestina, nggak usah juga membenci Palestina gitu. Ya, nggak usah saya, nggak usah, jangan. Kalaupun mau benci jangan ditunjukin gitu. Ya, kalau mau benci jangan ditunjukin. Bahaya sayang. Ya, benci dan cinta itu emang nggak bisa dipaksain. Tapi tolong kebencian kalian kepada Palestina jangan ditunjukin di Indonesia nih. Jangan. Kami cinta Palestina. Dan kalau kalian maksa nunjukin benci kalian sama Palestina, ya jangan salah juga kami marah karena cinta kami sama Palestina. Begitu. Jadi ini Manguni ya, tadi udah Bumi Kalimantan, ini Sulawesi sendiri. Kalian deket loh, ada dari Makassar ya, Gorontalo, Masya Allah loh, Gorontalo deket. Hati-hati. Dan ini ada satu video lagi dari toko di Palu nih, gua nggak tahu siapa tapi omongannya Masya Allah nih. Gua ambil ya, ini dari Palu nih, Sulawesi Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara saya yang berada dari Sabang sampai Merauke. Saya ingin ingatkan bahwa kejadian yang terjadi di Palestina, serangan Zionis terhadap Palestina, serangan Zionis terhadap masyarakat sipil, ini adalah bagian daripada genocide, ya kan? Genocide ini yang mengakibatkan terciptanya semacam gejolak amarah dari masyarakat Indonesia. Bener, ngelihat anak-anak Palestina dibantai begitu, itu menimbulkan amarah. Ada amarah dalam hati kami sebagai umat Islam, Khususnya masyarakat Muslim. Nah, kejadian yang terjadi di Manado, khususnya di Bitung itu, justru akan menciptakan sebuah gejolak yang sangat besar, kemarahan yang sangat besar dari pihak Muslim. Kenapa tidak? Karena di situ ada bendera Israel dan kemudian melakukan pencegahan terhadap aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat Muslim untuk membantu masyarakat Muslim yang ada di Palestina. Itu yang paling utama. Ada pengibaran bendera Zionis di situ. Itu melanggar aturan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat Permenlu ya. Nggak boleh. Jadi tolong, itu provokatornya ditangkap dulu Pak. Provokatornya ditangkap dulu, nggak usah mengalihkan pemberitaan ke masalah surat, masalah ini. Mereka turun ke jalan bawa parang anjir, bawa parang, bawa bendera Zionis, kan bang kayak begitu. Kumpulkan donasi untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, ini akan menciptakan sebuah kemarahan sangat besar dari masyarakat Muslim. Nah, makanya tidak heran ketika mulai dari Sabang sampai Merauke itu menyorot kondisi dan keadaan yang terjadi di Bitung. Iya. Jadi jangan cuma nyalahin kita yang bereaksi. Kita bereaksi karena ada aksi. Kalau oknum-oknum Laskar Manguni itu nggak merobek-robek bendera Palestina, nggak nunjukin parang, kami nggak begini. Kami mau damai. Kami mau damai. Dan yang lucunya, setelah ini kejadian sudah begini kami bereaksi, seolah-olah yang Islam ini yang salah, yang Palestina ini yang salah. Jangan dong. Apakah karena memang Laskar Manguni itu pendukung Prabowo?
Terus aman-aman aja itu oknum-oknumnya, provokatornya aman-aman aja. Jangan dong. Termasuk saya sebagai pribadi muslim ini melihat dan ini sangat berbahaya dan ini akan menciptakan sebuah gejolak jihad yang sangat luar biasa dari masyarakat muslim dari Sabang sampai Merauke, dan ini sangat berbahaya. Jadi pesan saya terhadap para penegak hukum, adili sebaik-baiknya, tegakkan hukum sebaik-baiknya, agar supaya setiap pelaku yang melakukan sebuah tindakan kriminal terhadap orang lain itu betul-betul dihukum. Betul, adil gitu. Jangan justru perlakuan hukumnya membuat yang orang-orang Islam ini makin marah gitu. Provokatornya nggak ditangkap-tangkap ya? Belum ya? Si Michael Rempowatu sama Marco Karundeng itu. Karena jangan sampai ini akan menciptakan kemarahan yang tadi ini, di mana kemarahan masyarakat muslim itu terhadap perlakuan yang dilakukan oleh Zionis kemudian berubah menjadi kekuatan jihad yang ada di Indonesia. Dan semua ke sana. Hati-hati. Jadi ini pesan saya kepada seluruh kaum muslimin, seluruh teman-teman, para mujahidin, ya lihat kondisinya seperti apa. Kalau memang ini harus turun, ya apa boleh buat turun. Insya Allah al jihadu fi sabilillah. Tapi lihat dan kondisi yang ada di sana seperti apa, dan berita-berita mengenai kejadian yang ada di sana itu harus tetap terupdate. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang. Nih kita udah angkat ya. Jadi jelas ya, jelas. Kalau mau ini aman, kondusif, itu tergantung aparat penegak hukumnya. Udah kelihatan kok siapa yang salah, udah kelihatan. Udah jangan diskenariokan yang aneh-aneh gitu. Jangan diskenariokan yang aneh-aneh. Ada bendera Zionis dikibarkan. Ada orang-orang yang bawa parang, bawa sajam. Ada provokatornya. Ada nama provokatornya, tangkap itu. Baru bisa tenang. Ini pesan dari saudara-saudara kita di Sulawesi. Tolong jaga kondusivitas dengan tangkap provokatornya, tangkap pelakunya. Jangan dibiarkan aja. Itu aja dari kita. Kita minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau nggak ditangkap-tangkap gimana ya? Gimana kita mau tenang? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin. Ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya.